teman-teman. Apa kabarnya nih? Semoga sehat selalu ya. Senang sekali kita bisa beribadah hari ini. Sekarang kita mau mulai ibadah sekolah minggu. Yang pertama, teman-teman pakailah pakaian yang rapi ya untuk mengikuti ibadah hari ini. Yang kedua, mohon kepada Papa Mama membimbing kami anak-anak selama ibadah berlangsung. Teman-teman harus beribadah ya. Jangan sambil bermain atau sambil makan dan mengobrol. Karena Tuhan Yesus hadir dimanapun, termasuk di rumah teman-teman. Oh iya teman-teman, siapkan Alkitabnya ya, dan juga persembahan. Ini semua yang harus kita perhatikan ketika melakukan ibadah hari ini. Selamat beribadah teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu Kak Ires. Selamat hari Minggu Kak Lin. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Sekarang kita tanya adik-adik di rumah ya. Apa kabar adik-adik? Luar biasa. Yes, yes, yes. Puji Tuhan. Nah, Kak Lin, Kak Des, kita mau mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyapa kita di awal acara tadi. Iya, dan tidak lupa tentunya kita mengucapkan terima kasih kepada para orang tua, kakak-kakak di rumah yang setia mendampingi adik-adik kita dalam ibadah sekolah minggu. Iya, sebelum kita memulai ibadah kita memulai ibadah kita dengan berdoa. Ayo adik-adik di rumah, duduk dengan tenang di depannya dan kakak pimpin kita dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Bapa yang baik, Allah yang setia dalam kehidupan kami. Pada saat ini Tuhan, kami datang kepadamu memohon pertolongan Tuhan atas kehidupan kami pada saat ini dalam ibadah kami. Biarlah segala sesuatu yang kami lakukan dalam persekutuan kami pada hari ini Tuhan terjadi oleh karena kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami buka ibadah kami di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Iya Kak Res. Selanjutnya kita mau ngapain Kak Res? Tentu saja kita mau memuji Tuhan ya. Iya. Kita di sini pasti semua merasakan kebaikan Tuhan. Amin. Benar ya Kak Ya, Des sekalian benar ya. sekali. Tuhan Yesus kita sungguh baik. Mari kita nyanyikan kebaikan Tuhan. Mari kita bersama-sama menyanyikan kebaikan Tuhan. Bersukacita dalam pujian ini. Tuhan Yesus baik, ya baik, ya baik. Tuhan Yesus baik, ya baik buat saya. Tuhan Yesus baik, ya baik, ya baik. Tuhan Yesus baik, ya baik buat saya.
mari kita memuji Tuhan adik-adik dengan judul Menjadi Murid Kristus. Iya, Kak Des, Kak Lin. Pujian ini diambil dari Yohanes 15 ayat 7 dan 8. Kalau begitu kita akan memuji Tuhan bersama-sama dengan pujian ini. Kalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan. Dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Sekarang kita akan mendengarkan kesaksian dari teman-teman kita. Silakan. Duduk senang, berjalan senang, di mana-mana hatiku senang. Sejak Yesus tolong saya, hatiku selalu senang. Ya ya ya, api ye ye ye, ayah inang, mati anak uan. Iya mati ilanan, ayah mati impian, intak tui, aking ayam. Ku daki 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 gunung yang tinggi. Ku turun 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 layang-layang. Ku melintasi padang rumput hijau terbentang. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena engkaulah Yesusku. Shalom teman-teman. Nah sekarang aku mau kesaksian nih. Aku udah gak sabar loh. Nah waktu itu mama aku sakit nih. Kasihan juga ya sakitnya. Gatal-gatal juga sakitnya. Kasihan juga ya. Jangan lupa berdoain mama ya, supaya mama semangat. Nah jadi itu aku bilang, Mama aku kasih lagu ini untuk mama.
Puji Tuhan teman-teman, mamaku udah sembuh nih. Nah kayaknya udah lebih semangat deh mama, kayaknya sudah dulu ya. Dadah, see you next time. Puji Tuhan ya Kak Des untuk Yes. kesaksian yang sudah kita dengarkan bersama-sama. Terima kasih ya teman-teman yang sudah menyampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Oke Kak Des, Oke Kares. senang banget ya kita dalam Iya puji-pujian. pasti. Kita sudah bersuka cita bersama dalam puji-pujian kita. Sekarang kita mau membawa adik-adik bersuka cita dalam Bermain. bermain apa Kares? Bermain siapakah aku? Loh, kok siapa aku? Kares kan itu? Iya Kak Des, nama permainannya adalah siapakah aku. Oh gitu. Contohnya gimana Nah, Kares? jadi ini permainan menebak tokoh-tokoh yang ada dalam Alkitab. Jadi Kak Des kalau adik-adik di rumah rajin datang ke sekolah minggu, Iya, mereka pasti Pasti bisa Pasti jawab. bisa. Iya. Coba contohnya Kares. Oke, contohnya seperti ini. Kak Des tebak ya. Iya. Siapakah aku? Alkitab mengatakan, aku orang benar pada zamanku. Siapa ya Kares? Siapakah Apa ya? aku? Kisahku ditulis dalam kitab Kejadian. Siapa ya? Siapakah aku? Siapa Aku ya? ditugaskan oleh Tuhan atau diperintahkan oleh Tuhan membuat sebuah bahtera. Yeay, Kak Des Siapakah aku? tahu. Siapa Kak Des? Nabi Betul sekali. Iya. Nah, Oh, begitu begitu, cara Kak bermainnya. Resi. Oke, gampang kan adik-adik? Iya pasti Gampang. Kares. Kayaknya adik-adik sudah nggak sabar bermain nih Iya, Kak Des. ayo Kares, ayo. Kita mulai ya. Perhatikan baik-baik sambil diingat-ingat cerita dalam Alkitab yang sudah pernah adik-adik dengar. Kita mulai ya. Mulai Kak Res. Siapakah aku? Aku anak seorang raja. Iya. Aku pahlawan Israel yang dicatat dalam kitab 1 Samuel. Aku bersahabat dengan Daud. Siapakah aku? Ayo. Ayo adik-adik. Adik-adik Ada ingat yang tahu enggak? Oke. Sudah cukup waktunya? Kita kasih tahu jawabannya ya. Siapa Kares? Jawabannya adalah Yonatan. Hore! Pasti banyak yang benar nih Kak Des. Iya pasti Kares, Iya. pasti sudah. Yang salah masih ada pertanyaan yang kedua. Iya lanjut Kares, lanjut. Oke, siap ya. Siapakah aku? Iya. Arti namaku diangkat dari air. Aku dipilih Allah membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Aku penulis kitab Taurat. Ayo, ada yang tahu? Siapakah aku? Siapa ya Kak Des? Nah, Siapa gampang ya? sekali. Ada yang tahu? Ini sudah pernah diceritakan di sekolah minggu kita. Iya, siapa Kares? Kita kasih tahu jawabannya ya. Iya. 1, 2, 3. Musa. Yeay. Selamat buat yang jawabannya benar. Benar, pasti benar semua itu Kares. Pasti. Tapi Iya. kalau ada yang masih salah, masih ada lagi yang ada ketiga. lagi. Oke, kita lanjut ya. Siapakah aku? Aku adalah putra bungsu dari seorang bapak yang bernama Isai. Aku seorang gembala kambing domba. Aku mengalahkan raksasa dari Filistin. Ya, Yeay. siapakah aku? Siapa ya Ini Kares? pasti benar jawabannya. Iya, gampang sekali di Kares. Jawabannya apa Kak Des? Daud. Yeay, Daud. Selamat lagi buat yang jawabannya benar. Ada lagi Kares? Ada, terakhir satu. Iya, ini harus benar semua ini Kares. Kita mulai. Iya. Siapakah kami? Ini kami Kak Des, Oh kami bukan ya. aku. Oke. Siapakah kami? Kami adalah saudara kembar. Ayah kami bernama Ishak, ibu kami bernama Ribka. Kakakku kulitnya berbulu, sedangkan aku tidak. Siapakah kami? Ayo, siapa? Siapa ya di Alkitab yang kembar? Ya pasti tahu ini Kak Res.
Oke, coba kita kasih tahu jawabannya ya sama-sama ya. 1, 2, 3. Yakub dan Esau. Nah, bagaimana dengan jawabannya? Selamat buat yang semua menjawab dengan benar. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah Kak Des, permainan kita sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati, tetap bersukacita di dalam Tuhan. Puji Tuhan, kita sudah memuji Tuhan, kita sudah bermain ya Kak Des Iya, ya. Kak Res. Saat yang istimewa ini kita akan mendengarkan Firman Tuhan. betul sekali. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kak Des, kalau mendengarkan firman Tuhan, bagaimana sikap kita Kak Des? Harus tertib Kak Res. Tertib, harus duduk yang baik ya. Iya. Dan memberikan sikap yang penuh penghormatan kepada Tuhan. Iya. Nah, mari kita mempersiapkan hati kita dengan menaikkan satu pujian yang mengatakan bagi Tuhan gak ada yang mustahil. Iya, memang Bagi benar, Kak Tuhan Res. gak ada yang gak mungkin. Karena Iya. Tuhan kita Allah Amin. yang maha besar, Allah yang maha kuasa. Amin. Kita naikkan pujian ini bersama-sama ya. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Kita naikkan pujian ini sekali lagi bersama-sama. Dengan iman kita percaya, kita mau katakan, aku yakin saat kau berfirman ya Tuhan. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Sungguh kami percaya Tuhan, ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Dengan iman katakan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkan. Katakan bagi Tuhan tak
kepada Kak Donald, dipersilakan untuk menyampaikan firman Tuhan. Baiklah adik-adik, kakak percaya kita sudah diberkati dengan semua puji-pujian yang sudah kita naikkan untuk Tuhan. Ya, tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Nah, kakak harap ketika kita mendengar firman Tuhan, kita ambil sikap, kita duduk dengan baik. Ya, kalau ada papa dan mama bersama-sama dengan adik-adik, ya kakak minta tolong supaya papa dan mama membimbing. Bagi adik-adik yang belum bisa membuka Alkitab, papa dan mama bisa membimbing supaya sama-sama kita membuka Alkitab kita dan kita mau mendengarkan cerita dari kebenaran firman Tuhan. Nah, baiklah, sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan adik-adik, kakak pingin mau berdoa dulu sebelumnya ya. Mari kita lipat tangan, tutup mata dan kita berdoa. Bapa, kami bersyukur di dalam Yesus karena hari ini kami diberikan kesempatan untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan melalui kuasa Roh Kudus-Mu menyertai kami dalam pemberitaan firman Tuhan ini, agar apa yang kami dengar, isi hati Tuhan yang kami dengar dari kebenaran firman-Mu dapat masuk di dalam hati kami, dapat memberikan terang, menerangi setiap hati kami. Bahkan firman-Mu mengubah kehidupan kami, supaya setiap hari dalam kehidupan kami didapati menyenangkan hati Tuhan. Baik dalam tutur kata kami, baik di dalam pergaulan kami, semua hal yang kami lakukan, firman-Mu yang menuntun kami, sehingga dimanapun kami ada, kami menjadi berkat bagi orang lain. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Baik adik-adik, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kakak mengajak kita untuk membuka kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini kita akan dengar dari Injil Lukas. Ya, Injil Lukas pasal yang ke-5. Baik, mari kita lihat Alkitab kita, Lukas pasal 5, ayatnya yang ke-17, berakhir pada ayatnya yang ke-26. Lukas pasal 5 ayat 17 sampai ayat 26. Oke, kalau adik-adik sudah dapat, nanti kita akan membaca firman Tuhan di dalam Lukas pasal 5 ayat 17 sampai 26. Ya. Di dalam kisah ini menceritakan tentang bagaimana Tuhan Yesus menyembuhkan seorang yang sakit lumpuh. Namun sebelum kakak bercerita lebih jauh, baiklah kita akan menyaksikan video berikut ini. Nanti setelah kita menyaksikan video baru kakak akan bercerita tentang firman Tuhan yang sudah kita baca di dalam Lukas pasal 5 ayat 17 sampai 26. Kita saksikan bersama. Kabar tentang Yesus makin jauh tersiar dan datanglah orang banyak berbondong-bondong kepadanya untuk mendengar Dia dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Mereka datang dari semua desa di Galilea dan Yudea dan dari Yerusalem. Pada suatu hari ketika Yesus mengajar, ada beberapa orang Farisi dan ahli Taurat duduk mendengarkannya. Lalu datanglah beberapa orang mengusung seorang lumpuh di atas tempat tidur. Mereka berusaha membawa dia masuk dan meletakkannya di hadapan Yesus. Karena mereka tidak dapat membawanya masuk berhubung dengan banyaknya orang di situ. Naiklah mereka ke atap rumah, lalu membongkar atap itu dan menurunkan orang itu dengan tempat tidurnya ke tengah-tengah orang banyak tepat di depan Yesus. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah Ia,
Hai saudara, dosamu sudah diampuni. Tetapi ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi berpikir dalam hatinya, Siapakah orang yang menghujat Allah ini? Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri? akan tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata kepada mereka, Apakah yang kamu pikirkan dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan, dosamu sudah diampuni, atau mengatakan, bangunlah dan berjalanlah? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa. berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, Kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, dan pulanglah ke rumahmu. dan seketika itu juga bangunlah ia. Lalu mengangkat tempat tidurnya dan pulang ke rumahnya sambil memuliakan Allah. Semua orang itu takjub, lalu memuliakan Allah, dan mereka sangat takut. Katanya, Hari ini kami telah menyaksikan hal-hal yang sangat mengherankan. Ya, adik-adik sudah menyaksikan tadi videonya ya yang bercerita tentang ada seorang yang lumpuh. Nah, kalau kita baca di dalam Injil Lukas tadi, ya, sebelum ayat yang ke-17 kita mulai baca, kita lihat sebentar ke ayat 15. Ternyata di situ di ayat 15, ya, firman Tuhan berkata bahwa dan kabar tentang Yesus ternyata sudah terdengar luas di negeri itu. Kabar tentang Tuhan Yesus. Ketika mereka mendengar tentang Yesus, ya, bahwa Yesus mampu untuk menyembuhkan orang yang sakit. Saat mereka mendengarkan berita tentang Yesus, ternyata timbul iman di dalam hati orang yang lumpuh ini, adik-adik. Ya. Dan ketika timbul iman, mereka mengambil inisiatif untuk mencari tahu di mana Yesus itu berada. Nah, dalam cerita yang sudah kita lihat tadi, ada beberapa teman dari orang yang lumpuh ini, ya, mereka menggotong ya dia dan mereka berjalan. Mereka memikul ya, orang yang lumpuh ini mereka berjalan untuk mencari tempat di mana Yesus berada sebenarnya. Mereka berjalan dan sampai di sana. Ternyata apa yang terjadi adik-adik dalam cerita tadi? Ternyata mereka terhambat oleh karena banyak sekali orang saat itu ya, yang sedang mendengar Tuhan Yesus sedang menyampaikan firman Tuhan atau sedang mengajar. Firman Tuhan berkata mereka tidak putus asa ternyata. Saat mereka tidak mampu membawa temannya mereka yang lumpuh ini untuk datang kepada Yesus. Dalam firman Tuhan yang kita baca, kita lihat bahwa mereka ternyata mengangkat temannya ini dan mereka naik ke atas atap rumah. Dan mereka firman Tuhan katakan mereka membongkar atap itu. Mereka membongkar atap itu dan mereka menurunkan temannya itu tepat di depan Yesus, firman Tuhan katakan. Nah, apa yang membuat mereka begitu getolnya untuk mau membawa teman mereka yang lumpuh ini kepada Yesus? Ternyata karena mereka memiliki iman. Ya. Ketika mereka mendengar ya bahwa Yesus ada di daerah sekitar mereka. Saat mereka mendengar itu, timbul iman di hati mereka. Kalau adik-adik baca di dalam Roma pasal 10 ayat 17. Iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman
Kristus. Jadi saat itu adik-adik, ketika mereka mendengar Yesus ada di situ, mereka langsung datang untuk mencari Yesus, membawa teman mereka. Karena iman yang kokoh itulah, saat mereka sampai walaupun orang banyak menghalangi mereka, tidak membuat iman mereka menjadi tawar. Mereka tetap percaya bahwa mereka harus bertemu dengan Yesus. Karena ketika mereka bertemu dengan Yesus, pasti teman mereka yang lumpuh ini disembuhkan. Dan saat mereka berupaya untuk menurunkan teman mereka melalui atap rumah, saat teman mereka itu sampai di depan Yesus, saat mereka menurunkan dan sampai di depan Yesus, Yesus melihat. Dan Yesus berkata apa, adik-adik? Kalau kita baca di dalam firman Tuhan, ketika Tuhan Yesus melihat orang yang sakit itu diturunkan di depan Yesus, Yesus berkata, "Hai saudara, dosamu sudah diampuni." Nah, adik-adik, kedengarannya nggak nyambung ya. Ketika kita baca ayat firman Tuhan ini. Karena apa? Karena orang yang datang yang mengalami kelumpuhan ini, dia datang itu untuk mencari apa? Mencari apa adik-adik? Mencari kesembuhan. Dia ingin supaya keadaannya yang lumpuh ini, ya, dia bisa mengalami kesembuhan dan dia dapat berjalan lagi. Tetapi ternyata perkataan yang keluar dari mulut Tuhan Yesus itu apa adik-adik? Kita baca di ayat 20 itu. Dari Injil Lukas pasal 5 tadi. Tuhan Yesus bilang, "Hai saudara, dosamu sudah diampuni." Nah, ternyata adik-adik, iman mereka kepada Yesus ya, saat itu bukan saja orang yang lumpuh itu menerima kesembuhan secara jasmani. Dia mengalami kesembuhan secara jasmani. Tapi ternyata ketika dia datang dengan iman kepada Yesus saat itu, ada dua hal yang dia terima. Yang pertama, dia mengalami kesembuhan juga secara rohani. Tuhan Yesus tahu bahwa yang menyebabkan orang itu mengalami kelumpuhan adalah dosa. Sehingga Tuhan Yesus berkata, "Hai saudaraku," apa adik-adik? Tuhan Yesus berkata, "Hai saudaraku, dosamu telah diampuni." Lihat luar biasa adik-adik. Ketika kita datang kepada Yesus dengan iman, ya, ternyata saat itu Tuhan Yesus memberikan dua hal saat itu kepada orang yang datang kepada Yesus yang sedang mengalami sakit lumpuh itu. Bukan saja penyakit jasmaninya disembuhkan adik-adik. Ternyata penyakit rohaninya juga disembuhkan saat itu. Yaitu dosanya diampuni oleh Yesus. Nah, adik-adik mungkin bertanya, loh kenapa Tuhan Yesus kok bisa mengampuni dosa? Emangnya Tuhan Yesus itu siapa? Tuhan Yesus itu kan cuma manusia biasa. Seperti kita, punya tubuh seperti kita, bisa berbicara seperti kita. Kok bisa? Kok bisa ya kakak ya? Kan yang bisa mengampuni dosa itu siapa? Yang bisa mengampuni dosa itu kan cuma Allah. Nah, ternyata dari cerita ini kita mengetahui, Alkitab memberitahukan kepada kita adik-adik bahwa Tuhan Yesus itu bukan saja seorang manusia biasa. Tetapi dia adalah firman Allah atau Allah itu sendiri yang datang menjelma menjadi manusia. Ya, manusia Yesus. Dan dia datang dengan satu tujuan, yaitu bukan saja menyembuhkan sakit penyakit jasmani kita, tetapi dia datang juga untuk mengampuni setiap dosa kita. Melalui
pengorbanannya di kayu salib. Oke adik-adik, dari cerita ini ada dua hal yang kakak mau sampaikan untuk kita. Yang pertama, cerita ini mengajak kita untuk kita harus mempunyai iman yang teguh kepada Tuhan. Amin. Dan iman yang teguh itu yang pertama, melalui kita mendengarkan apa? Firman Tuhan tadi, mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mendengar firman tentang Kristus. Nah, karena ketika kita mendengar firman tentang Kristus, maka iman kita mulai bertumbuh. Ya, jadi adik-adik, jangan bosan-bosan untuk mendengarkan firman Tuhan. Amin. Kakak percaya adik-adik di rumah kita semua pasti semangat kalau mau mendengar firman Tuhan. Ya, itu kakak percaya. Nah, hal yang kedua, iman kita bertumbuh bukan karena mendengarkan firman Tuhan saja, tetapi kita juga harus membaca Alkitab. Nah, kakak percaya bahwa semua adik-adik di rumah walaupun kita tidak pernah berkumpul bersama, tapi Bapak dan Ibu juga di rumah pasti membimbing adik-adik untuk membaca firman Tuhan. Nah, mari kita membaca firman Tuhan, karena dengan membaca firman Tuhan, iman kita akan kuat bertumbuh di dalam Tuhan. Amin. Supaya seperti cerita tadi, walaupun mereka datang, mereka sudah semangat datang, tetapi mereka lihat kok banyak orang. Kalau mereka tidak kuat imannya, kalau mereka tidak kokoh percaya bahwa Yesus sanggup menyembuhkan, mereka pasti sudah kembali. Karena apa? Mereka lihat banyak orang yang menghalangi mereka. Tetapi karena imannya mereka kokoh, mereka sudah mendengar kabar berita tentang Yesus, bahwa Yesus pasti sanggup menyembuhkan teman mereka yang lumpuh ini. Oleh sebab itu adik-adik, mari kita memiliki iman yang kuat. Iman yang kuat, iman yang kokoh itu terjadi karena kita sering mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan yang kedua apa? Kita selalu membaca kitab suci. Baik adik-adik, sekarang kita akan mendengarkan teman kita yang akan menghafal ayat hafalan minggu lalu. Nah, silakan. Yohanes pasal 11 ayat 25. Akulah kebangkitan dan hidup, barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Terima kasih buat teman kita yang sudah menghafal ayat hafalannya. Nah, baik, untuk minggu ini kita juga punya ayat hafalan adik-adik. Nah adik-adik, ayat hafalan minggu ini terdapat di dalam Ibrani pasal 11 ayat 1. Nah kakak ulangi lagi, Ibrani pasal 11 ayat 1. Yang berbunyi demikian. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sekali lagi ya, kakak baca. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah firman Tuhan yang kakak sampaikan hari ini. Kakak percaya ya bahwa kita akan menjadi orang-orang yang terus semangat ya untuk mencari Tuhan, untuk mendengarkan firman Tuhan dan membaca kitab suci. Maka apa yang kita inginkan? Firman Tuhan katakan tadi, orang tadi membutuhkan kesembuhan dan ketika dia datang dengan iman, Tuhan menjawab imannya dan memberikan kesembuhan untuk dia. Siapa di antara kita hari ini yang mungkin sementara merasa sakit? Ayo kakak tanya, ada di antara teman-teman di rumah, adik-adik di rumah yang mungkin merasa sakit? Nah mari kita praktekkan firman Tuhan ini. Ya, kalau ada yang merasa sakit, nah di akhir dari kebenaran firman Tuhan ini, mari taruh tangan di bagian yang adik-adik rasa sakit. Ya, kakak mau berdoa untuk menutup kebenaran firman Tuhan yang kita dengar. Dan kakak juga berdoa dengan iman percaya bahwa Tuhan sanggup menyembuhkan. Bukan saja sakit, mungkin adik-adik ada bergumul dengan sesuatu, menginginkan sesuatu, mengharapkan sesuatu dari Tuhan. Ya, mari kita datang kepada Tuhan di dalam doa ini dengan iman percaya bahwa Tuhan pasti menjawab. Amin. Ya, mari kita berdoa.
Kakak akan berdoa untuk menutup kebenaran firman Tuhan, sekaligus berdoa untuk teman-teman yang sakit dan mungkin ada pergumulan, ya, yang lain, ada sesuatu yang diharapkan atau diimpikan selama ini. Sama-sama kita berdoa. Kakak percaya kalau kita menghampiri dengan iman, menghampiri Tuhan dengan iman, pasti Tuhan menjawab doa kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, saat ini kami sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Di dalam kebenaran firman Tuhan ini mengajarkan kami untuk kami datang kepada Tuhan dengan memiliki iman yang teguh, kepercayaan yang teguh kepada Tuhan. Karena kami tahu bahwa Tuhan pasti akan menjawab setiap permohonan kami. Hari ini teman-teman di rumah ada yang mengalami sakit Tuhan. Mereka sedang menaruh tangan mereka di bagian yang sakit. Di dalam nama Tuhan Yesus kami datang dengan iman. Kami percaya bahwa Tuhan Yesus yang sama yang kami dengar di dalam cerita yang tadi sudah kami baca dan kami dengar bersama. Tuhan Yesus itu tidak berubah. Bahkan sampai hari ini Tuhan tidak berubah. Dan kami percaya bahwa semua kami yang merasa sakit, Tuhan sudah jamah. Oleh bilur Yesus sudah sembuh. Di dalam nama Yesus kami sudah menerima kesembuhan itu. Begitu juga ada teman-teman yang mungkin mengalami pergumulan, ya, menginginkan sesuatu yang sudah didoakan selama ini tapi belum ada jawaban dari Tuhan. Kami tetap datang kepada Tuhan dengan iman kami dan kami percaya Tuhan Yesus. Tuhan pasti menjawab dan sudah menjawab apa yang menjadi pergumulan dan kerinduan di dalam hati kami. Terima kasih Bapa, terima kasih buat kehadiran-Mu, buat firman-Mu yang sudah kami dengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan untuk firman Tuhan yang sudah disampaikan bagi kita semua. Kakak percaya kita semua diberkati ya. Amin. Nah, terima kasih juga buat Kak Donald yang sudah menyampaikan bagi kita. Dan doa kita juga Kak Donald diberkati oleh Tuhan. Ya, sekarang kita akan mempersiapkan persembahan kita dan kita menaikkan satu pujian yang mengatakan kasih Yesus indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus, kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Kasih Yesusku lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Kasih Yesusku. Yuk kita nyanyikan lagi sekali ya. Kasih Yesus, kasih Yesus indah-indah, oh indah. 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 Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Kasih Yesusku lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Kasih Yesusku. Puji Tuhan Kak Lin, Kak Des, ibadah kita sudah selesai. Ya, kita akan mengakhiri ibadah kita ya teman-teman.
Kita tadi buka dengan doa dan kita akan menutupnya dengan doa. Doa akan dipimpin oleh Kak Donald dan sekaligus mendoakan persembahan yang sudah kita berikan bersama. Silakan Kak Donald. Baiklah adik-adik, kita akan berdoa untuk menutup rangkaian ibadah kita hari ini. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk hari ini kami sudah bersama-sama memuji, menyembah Tuhan, meninggikan nama Tuhan. Dan saat ini kami sudah berada di akhir acara ibadah kami bersama pada hari ini. Tuhan, kami percaya bahwa semua yang sudah kami lakukan, semuanya memberkati kami. Dan juga pada saat ini kami berdoa khususnya untuk persembahan yang sudah kami berikan. Untuk pekerjaan Tuhan, biarlah Tuhan memberkati semua kami yang sudah memberi. Baik ada yang belum memberi juga, Tuhan memberkati orang tua kami supaya melalui berkat Tuhan yang diberikan kami dapat memberikan untuk pekerjaan-Mu pada waktu-waktu berikutnya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk saat ini dan kami menutup ibadah ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih Kak Donald. Adik-adik, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa.